datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, setia, taat dan setia kepada
kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami sampai di sini, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Mari kita angkat pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, ku berserah penuh. Katakan, ku rindu setiap waktu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja,
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Ini ayat yang kemarin minggu sudah dibaca. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin sudah dijelaskan, disampaikan oleh Ibu Ika tentang pribadi Hana, seorang wanita yang memiliki seorang suami, tapi suaminya punya istri yang lain namanya Penina. Hana tidak punya anak, dia menderita. Sebagaimana orang Israel ketika mereka tidak punya keturunan, itu sebuah kemalangan yang besar. Apalagi dikatakan kandungannya sudah ditutup. Nah, kita akan belajar tentang Hana, tentang apa yang dilakukan oleh Hana. Ada hal yang kita perhatikan bahwa minggu kemarin, bahwa Tuhan itu mengingat doa Hana. Dia mengingat Hana. Apa yang diingat oleh Tuhan? Yang diingat oleh Tuhan adalah doa yang telah dinaikkan oleh Hana. Di dalam kitab Perjanjian Baru kita juga ngerti ada satu ayat di mana Tuhan mengingat doa dari seseorang yang bernama Kornelius. Ya, seorang yang bernama Kornelius, malaikat Tuhan berkata bahwa doamu dan sedekahmu itu sudah diingat, sudah didengar oleh Tuhan. Ketika Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan pun juga mengingat akan syafaat dari Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diingat oleh Tuhan? Yang diingat oleh Tuhan adalah doa. Jadi doa itu bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Tuhan itu ingat tadi. Dia ingat doa Hana. Tuhan ingat doa dari Kornelius. Tuhan ingat doa dari Abraham. Faat dari Abraham. Nah, dengan demikian kita bisa mengerti bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, doa itu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi orang percaya karena Tuhan itu mengingat apa yang pernah kita doakan. Ketika Hana dan suaminya melakukan hubungan suami istri, Tuhan ingat akan Hana. Nah, berbicara tentang doa itu sebenarnya sama halnya dengan ketika seseorang berseru kepada Tuhan. Ketika orang berdoa, ketika orang berseru kepada Tuhan, itu mengandung 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah orang yang berdoa, orang yang meminta berseru kepada Tuhan, itu artinya adalah orang itu meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita berdoa, artinya adalah, maksudnya pertama adalah minta pertolongan. Artinya adalah kita menyadari bahwa kita ini lemah dan kita membutuhkan pribadi yang kuat. Makanya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa berarti kita mengakui bahwa Tuhan bisa, Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Jadi
Saat kita berdoa berarti kita minta. Jadi nggak salah ketika kita berdoa minta kepada Tuhan, nggak salah karena memang arti dari doa, maksud dari kata doa itu adalah kita meminta kepada Tuhan. Hana juga sama kan, dia minta Tuhan berikan aku keturunan. Nanti ketika aku sudah engkau beri, kemudian dia bernasar bahwa anak itu akan diberikan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa pada Tuhan, nggak salah ketika kita minta sesuatu, nggak salah. Karena maksud dari doa itu pun juga minta pertolongan, minta bantuan yang dari Tuhan. Yang kedua, doa itu artinya adalah juga kita memegang akan janji Tuhan. Ya, memegang janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu, kita pun pegang janji itu. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Ya. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan, kita harus meyakini bahwa kita itu meminta kepada pribadi yang mampu. Ya. Artinya adalah bahwa ketika kita tahu bahwa kita meminta kepada pribadi yang mampu, kita nggak perlu lagi ragu-ragu. Gak perlu lagi khawatir, aku udah minta kepada Tuhan tapi kemudian kita pulang masih dalam kekhawatiran. Ya itu sebenarnya gak proklaim janji Tuhan, gak mengimani, mempercayai akan firman Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan, ketika kita sudah curahkan isi hatinya, seperti Hana mencurahkan isi hatinya, dikeluarkan semua isi hatinya kepada Tuhan, plong, selesai. Kemudian Tuhan mulai bekerja dengan cara Tuhan. Dan kita hanya memasukkan firman Tuhan dalam hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita sudah berdoa, aku serahkan, aku letakkan, aku percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Sudah selesai. Dan yang ketiga, ini yang lupa seringkali, apa yang dilakukan oleh Hana dalam doa itu adalah to cry, menangis. Gak perlu. Apakah ketika aku berdoa harus menangis? Bukan itu maksudnya. Tapi ketika kita datang, apakah kita datang kepada Tuhan dengan remuk hati? Dengan remuk hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Seperti Hana, dia datang dengan hati yang pedih. Dia nangis. Dan itu yang seringkali memang tidak ada di dalam doa-doa kita. Kadang kita doanya sekedar Tuhan terima kasih aku percayakan, Tuhan selesai, amin. Tapi adakah hati yang remuk di sini? Dalam kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Ini yang seringkali hilang di dalam doa-doa kita. Meminta oke, memegang janji Tuhan oke. Tapi to cry, menangis, hati yang remuk itu yang seringkali tidak ada. Nah, tiga hal inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Hana, sehingga Tuhan mengingat akan doa Hana. Nah, mari kita belajar. Inilah doa, inilah berseru yang sesungguhnya. Ada mencakup tiga ini. Kita minta kepada Tuhan, kita percaya akan Tuhan, dan yang ketiga, to cry, hati yang remuk. Tuhan, memang kita menyadari bahwa kita itu tidak mampu, kita terbatas. Tuhan, ya, orang menangis itu seperti apa sih? Orang yang pedih hati seperti apa sih? Betul-betul kita itu butuh belas kasihan dari Tuhan. Dan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang berdoa tetapi dalam sikap hati yang sombong, yang angkuh. Tapi Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Kiranya sikap ini ada di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.